I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Kurang semangat, sekali lagi apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak akan mengajarkan tentang pengadaran akidah akhlak dengan temanya iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Bapak minta kepada saudara Fahid membacakan doanya, pimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa Fatihah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak ingin menanyakan, di sini ada yang tahu nggak apa saja itu rukun iman? Tahu? Apa sama rukun iman? Nggak tahu? Aduh. Saudara Fahri, Tahu nggak? coba sebutkan apa saja. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, empat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qadar. Oke. Betul. Di sini Bapak akan menjelaskan materi pertama. Nah, kita akan membahas yaitu iman kepada kitab Allah. Sedikit Bapak menjelaskan, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Yang berapa? Kurang semangat, itu berapa? Oke, yang ketiga. Terdiri dari 6 rukun iman yang menjadi pedoman bagi hidup umat Islam. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan berisi wahyu kepada nabi dan rasul. Kitab tersebut diturunkan pada mereka untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Oke? Paham? Alhamdulillah. Setelah kita bahas pengertiannya, nah, di sini Bapak akan menjelaskan unsur-unsur iman kepada kitab Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tasdik. Tasdik itu meyakini dalam hati atau meyakini bahwa terus ikrar, mengucapkan dengan lisan. Jadi kita iman kepada kitab Allah itu kita seperti membaca Al-Quran dengan lisan. Yang ketiga adalah amal. Amal itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita harus mengamalkan seperti kita membaca Al-Quran, terus mengikuti hukumnya, nilai-nilainya, dan tuntunan kitab suci. Oke. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan dalilnya, dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Coba Bapak minta tolong kepada saudara Salman, bisa dibacakan dalilnya Salman? Gak bisa Mak, masih Ikro, oke, Bapak paham. Saudara Reza, ayo silakan. Baik Pak, itu surat Al-Maidah ya Pak ya? Betul. Oke, dan mohon maaf Pak kalau banyak salah ya Pak ya. Bapak nak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Oke, Bapak minta tolong kepada saudara Fahri, coba dibacakan artinya nak.
Gak bisa baca. Ayo, saudara Fahri. Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. Oke, bagus. Terima kasih kepada Ananda Reza dan Ananda Fahri. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin Bapak ingin menunjukkan dulu nih. Ayo, perhatikan di depan semuanya ya. Bapak menunjukkan sedikit video. Jangan ada main-main, oke? Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Oke. Coba. Ada tahu nggak tadi apa isi videonya? Tentang rukun 5, tentang rukun Islam. Bukan tentang rukun Islam. Islam. Coba diulang lagi tadi Salman. Apa itu tadi? Tentang rukun Islam. Ya, apa saja yang disebutkan tadi? Rukun yaitu pertama syahadat, kedua sholat, Terus puasa, bayar zakat, berhaji jika mampu. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Salman. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah. Ada yang tahu nggak berapa kitab Allah? Ada 10. 10. Iya. Sama 10. Berarti berapa? ada 700. apa namanya? Namanya Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Berarti ada 4 Pak. 4. Pintar. Lagi. Ya, betul. Yang pertama adalah Taurat. Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Isinya yang pertama tentang hukum syariat Bani Israel. Isi yang kedua larangan dan perintah moral, dan yang ketiga perdomaan sosial untuk umat di zaman Nabi Musa. Nah, itu adalah isi-isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke, selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada siapa Salman? Bapak Nabi Daud. Pada Nabi Daud. Nabi Daud. Pinter. Isinya itu pujian kepada Allah. Yang kedua renungan spiritual, dan yang keempat hikmah dan nasihat kehidupan. Nah, selanjutnya kita kitab yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kitab Injil. Pada siapa Reza diturunkan? Nabi Isa, Pak. Nabi Isa. Pinter. Isinya adalah ajaran tauhid yang murni. Yang kedua himbauan agar mengutamakan kasih sayang, dan yang keempat petunjuk akhlak dan memperbaiki penyimpangan Taurat. Oke, yang terakhir nih, pasti semua kita sudah merasakan kitabnya. Kitab apa kira-kira?
Al-Quran Pak. Kitab Al-Quran, pintar. Kepada siapa diturunkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pintar. Nah, pasti juga kita sudah tahu kan apa saja isi-isinya. Pertama, isinya adalah syariat yang paling lengkap di antara 3 kitab yang lain. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang paling lengkap. Yang kedua, panduan akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Nah, jadi di Al-Quran ini sudah mencakup semuanya dibanding 3 kitab yang lain. 3 kitab yang lain paling isinya tentang kasih sayang, tentang moral. Nah, tapi di Al-Quran tidak, semuanya sudah mencakup. Jadi di sini ada ciri khasnya. Ciri khas Al-Quran ini menjadi penyempurna seluruh kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini paling sempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya. Terus terjaga keasliannya sampai hari kiamat dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan untuk umat Islam saja, Al-Quran ini juga mencakup untuk umat seluruh manusia. Nah, selanjutnya di sini adalah hikmah. Hikmah iman kepada kitab Allah. Hikmah yang pertama adalah memberi petunjuk pada manusia tentang apa yang dianggap benar dan yang salah. Seperti yang disebutkan dengan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua adalah pedoman bagi manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, jadi ketika kita ada problem, ada masalah, nah kita bisa menjadi petunjuk itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Bisa jadi zaman-zaman sekarang ini anak-anak kita tidak mengetahui apa saja kisah-kisah zaman dahulu. Alhamdulillah karena Al-Quran bisa menceritakan informasi tentang sejarah-sejarah orang terdahulu. Yang keempat, manusia menjadi paham berapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Oke. Sebelum materi selanjutnya, coba Bapak minta semuanya berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri dulu. Oke. Di sini ada yang tahu tidak apa tumpukan rukun iman? Tidak Pak. Masa tahu rukun iman? Rukun iman Allah, malaikat. Oke, paham? Ayo, salahnya jangan main HP terus nah. Baca apa sih HP-nya? Ya. Oke, semuanya ikuti Bapak ya. Rukun iman Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat. Oke, paham? Nah, sekarang kita mau tanyakan dari 4 tadi yang Bapak jelasin. Coba kembali, sebutkan saja apa kitabnya dan apa dan siapa yang kepada siapa yang diturunkan. Kitab Taurat Pak. Oke, Yang Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. betul. Selanjutnya, Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. oke. Selanjutnya, Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil. Oke, terus. Diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah kitab Al-Quran yang sekaligus menjadi penyempurna kitab sebelumnya. Oke. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Paham ya? Paham Pak? Nah, kita akan membahas contoh iman kepada kitab Allah. Nah, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah, tetapi akhirnya tidak boleh lagi karena telah dicampur dengan ide manusia zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, kitab-kitab Injil, kitab Zabur, Taurat sekarang kan sudah tidak asli lagi, sudah banyak campur tangannya. Selanjutnya, Al-Quran. Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya, menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Jadi tugas kita sebagai seorang muslim zaman sekarang menjaga Al-Quran,
menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran, keaslian Al-Quran, jangan sampai rusak. Terus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dan selanjutnya berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Oke. Sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak ingin menguji tes kemampuan anak-anak Bapak ya. Siap? Siap, Pak. Nah, di sini Bapak akan mempertanyakan mungkin pertanyaannya kita lebih ke Al-Quran ya. Bapak ingin bertanya kepada Salman, kenapa anak-anak sekarang lebih sering bermain HP daripada membaca Al-Quran anak? Karena baca Quran bosan Pak. Bosan. Bosan. Disuruh main HP. Kira-kira solusinya apa nak? Saya nggak tahu ya Pak. Oke, karena bosan. Kenapa karena bosan? Karena mereka belum tahu apa isi kandungannya Al-Quran, apa faedahnya. Terakhir, Bapak ingin bertanya kepada saudara Fahri. Kira-kira apa akibatnya kalau kita jarang membaca kitab Al-Quran? Membuat hati jadi mati, Pak. Betul. Quran adalah cahaya. Allah. Terus, kira-kira apa lagi? Membuat kita amoral atau tidak bermoral. Karena banyak sekali tuntutan moral atau kebaikan untuk menjalani kehidupan di dalam Al-Quran, Pak. Oke, betul. Oke, mungkin Bapak akhiri, sudah cukup ya. Teman rasa juga sudah paham semuanya. Oke, kita akhiri kelas pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.